Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang saat ini sedang berusaha membantu teman-teman yang ingin berhenti merokok ataupun yang ingin mempertahankan keputusan berhenti merokok. Karena banyak orang atau teman-teman yang sudah berhenti merokok tetapi kembali kambuh. Nah, di konten terdahulu kita sudah sampaikan beberapa keburukan-keburukan rokok, baik itu terhadap diri sendiri ataupun orang lain, yang dimaksudkan sebagai bahan untuk pikiran kita melarang. Bahan yang disajikan kepada pikiran agar pikiran bekerja untuk melarang kita ketika kita berkeinginan kembali merokok ya. Jadi dari data yang kami dapatkan ada 30% dari jumlah keseluruhan 1 miliar orang yang merokok itu kepingin berhenti merokok. Dan dari 30% itu ada 9% yang berhasil. Jadi ada 21% lagi teman-teman yang ingin berhenti merokok tetapi belum sukses gitu. Jadi konten ini peruntukan bagi teman-teman yang ingin berhenti merokok. Bagi yang belum ingin berhenti merokok silakan tonton, berikan komentar kalau perlu. Tapi kita tidak menghendaki perdebatan ya. Tapi silahkan beri masukan-masukan, kami akan terima dan kami akan proses sebagai satu konten yang nantinya akan bermanfaat pada teman-teman semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keanehan perokok. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Jadi waktu saya merokok, saya berpikir bahwa kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Jadi ada kecenderungan saya agak galau kalau tidak merokok gitu. Jadi setelah saya tidak merokok, saya berpikir kembali nih. Ternyata saya itu sudah dikendalikan oleh rokok gitu. Jadi seharusnya saya tidak perlu merokok untuk berpikir. Tetapi saya memang sudah bisa berpikir tanpa rokok gitu. Kalau kita merokok dulu baru berpikir, berarti diri kita sudah dijajah oleh rokok. Pikiran kita sudah dipengaruhi oleh rokok. Pikiran kita sudah dicengkeram oleh rokok. Nah, ini sesuatu yang aneh menurut saya setelah berhenti merokok gitu. Dulu tidak terpikir oleh saya gitu. Jadi bahkan saya harus membeli filter rokok ya. Filter rokok itu gunanya untuk mengurangi nikotin tar yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya beli filter rokok itu sekira separuh dari atau setengah dari harga rokok itu sendiri. Jadi saya harus mengeluarkan uang 1,5 kali dalam rangka untuk merokok. Dan anehnya lagi perokok itu kita beli, kita bakar uang kita kan gitu ya. Kemudian kita hisap asapnya, kita keluarkan lagi, bahkan disaring lagi pakai filter tadi ya. Nah, itu aneh menurut saya setelah saya berhenti merokok, setelah saya pikir-pikir gitu. Artinya apa? Artinya ketika saya merokok justru saya nggak bisa berpikir gitu. Aneh kan? Padahal setelah saya berhenti merokok, saya bisa berpikir sesuatu yang objektif gitu. Jadi maaf ada letak-letak gak apa-apa lah, karena ini di ruang terbuka. Kemudian ada lagi hal yang aneh ketika kita di Plaza. Di Plaza kalau perokok itu kebingungan untuk mencari tempat merokok gitu ya. Kenapa? Ya karena dia setengah jam aja nggak merokok atau 1 jam nggak merokok dia udah sibuk. Nah, bagi orang normal di Plaza itu nyaman gitu kan, dingin ya kan. Tetapi ketika kita jadi seorang perokok, saya sendiri waktu itu sibuk, apalagi kita makan, siap makan harus merokok ya. Padahal di Plaza tidak disediakan tempat merokok walaupun di tempat makan, kecuali mungkin di rooftop atau di ruang-ruang yang terbuka atau outdoor. Kemudian lagi kalau kita mengikuti rapat ataupun pelatihan, itu kita tidak bisa fokus, pikiran kita tidak bisa fokus. Kenapa? Karena kita terus teringat kepada rokok gitu.
Jadi nggak usah lama, setengah jam saja kita sudah kepengen keluar ya untuk menghisap rokok. Alasan buang air dan sebagainya gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa pikiran kita sudah dicengkeram secara kuat oleh rokok. Gitu. Jadi kita sudah tidak merdeka. Sudah tidak merdeka. Kenapa? Ya karena kita harus merokok. Terus teringat kepada rokok. Terus dipengaruhi oleh rokok karena kecintaan kita tadi atau kecanduan kita tadi terhadap rokok. Nah ini aneh bagi orang yang normal gitu kan. Sementara orang yang normal ya biasa saja di dalam ruang rapat, dia bisa berpikir. Nah keanehan ini menurut saya bukan, kalau keanehan yang positif itu prestasi ya, tapi keanehan yang ini keanehan yang gimana ya saya katakan tidak normal ya, memang harus dikatakan tidak normal karena tidak dilakukan oleh orang-orang yang normal kan gitu. Jadi itu membuktikan bahwa saya waktu itu tidak normal, tidak sama dengan orang-orang normal lainnya. Apalagi kalau kita di bandara umumnya, di bandara itu wah itu luar biasa. Saya pernah transit atau ya transit di Bali, transit di Bandung waktu itu. Area smog areanya itu kecil, tapi itu bagus menurut saya sebagai edukasi juga buat teman-teman yang sedang merokok atau yang perokok tadi. Kenapa? Ketika saya mau merokok di ruang isolasi, di akuarium tempat merokok ataupun smoke area, itu ruangannya kecil. Saya lihat banyak orang di situ yang sedang merokok bersama asap. Merokok bersama asap, luar biasa. Dan itu dilakukan. Nah, saya di situ nggak jadi merokok. Karena saya lihat ruangan itu sudah penuh dengan asap rokok dan orang-orang berdiri merokok hanya sekedar untuk melampiaskan setelah beberapa jam di perjalanan, dipaksakan merokok di tempat yang luar biasa penuh asap gitu. Nah ini menurut orang normal, saya waktu itu jadi normal gitu di luar itu. Wah ini sudah aneh gitu. Kenapa mesti merokok di tempat seperti itu? Tapi itu menyadarkan saya. Akhirnya saya tidak merokok dan saya berpikir di situ bahwa yang saya lakukan selama ini sudah aneh gitu. Jadi keanehan merokok itu benar-benar nyata di situ. Padahal manusia itu pada dasarnya ingin menghirup udara yang segar ya, yang penuh oksigen yang nantinya akan dikirim ke darah dan darah akan mengirimkan ke seluruh penjuru yang membutuhkan oksigen. Jadi kita sebagai perokok menyajikan asap ke dalam paru-paru dan mengirimkan nikotin, tar dan segala macam zat-zat yang berbahaya ke darah dan dikirimkan darah kemana-mana gitu kan, ke seluruh organ tubuh. Nah ini keanehan-keanehan yang tanpa kita sadari sudah menjadikan kita biasa terhadap situasi itu. Tetapi setelah saya berhenti merokok, saya menyadari bahwa perilaku yang saya lakukan itu aneh. Dan saya sekarang bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih cerdas dibandingkan dengan waktu merokok dulu gitu. Jadi mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman, memberikan dorongan kepada teman-teman untuk berhenti ataupun mempertahankan keputusan berhenti merokok. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau belum subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.